Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya wanita-wanita Allah yang diberkati Tuhan? Luar biasa dahsyat bersama Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita yang maha dahsyat. Katakan haleluya. Beri kemuliaan yang beriah buat Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan senantiasa. Puji nama Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, saya yakin dan percaya Tuhan Allah senantiasa menyertai dengan kebaikan bagi ibu-ibu, saudara dan terkasih semua. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai buka suara kita. Kita mulai naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Mulai buka suaramu, bangkitkan jiwamu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami. Layakkan setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menghampiri tata-Mu yang maha kudus Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan urapi kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi di mana saja kami ada Tuhan. Dengan pengurapan kudus-Mu Tuhan. Ambil alih pribadi kami. Ambil alih pribadi kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik bagi nama-Mu. Haleluya. Jesus. Turunlah pengurapan-Mu Tuhan setiap kami kaum wanita Allah. Rayo 18 di mana saja kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang maha dahsyat itu menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kami. Dan puji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu lewat pujian kami, lewat pengagungan kami, lewat mazmur kami Tuhan yang terbaik. Sebab Tuhan maha baik. Bahwasanya kasih setia-Mu selama-lamanya bagi kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa Engkau baik. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Amin Tuhan. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Mari dengan segenap hatimu katakan, Bapa Engkau baik. Oh Bapa, Bapa Engkau baik. Amin Tuhan. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Mari angkat tanganmu katakan, aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu Tuhan. Yesus. Kami mau nyanyi Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku cintakan. Engkau Bapa yang baik Bapa. Mari angkat pujian ini katakan, Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik Tuhan. Baik. Amin. Kepadaku. Bapa, kami cinta kepadamu Tuhan. Lebih lagi angkat tanganmu katakan, aku memuji-Mu. Aku menyembah. Aku menyembah.
Biarlah pujian pengagungan kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Allah kami El Shaddai, Allah kami yang Maha Besar. Haleluya, Bapakku cintakan. Semua, lebih lagi dimanapun kau berada, katakan aku memuji. Kami menyembah-Mu, Allah kami. Ya, kami jadi haleluya. Bapakku cintakan, Bapakku cintakan, Bapakku cintakan. Katakan Bapakku cintakan, Bapakku cintakan. Wanita-wanita Tuhan, Rayo 18 Tuhan, Kau hadir di rumah-rumah tangga kami, Kau hadir dalam usaha pekerjaan kami. Haleluya, terjadi. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau
keluarga Allah Rayon 18. Kau hadir Tuhan, mengubahkan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yes, terjadi di sini kemenangan, terjadi di sini kesembuhan, kesembuhan, terjadi di sini kelepasan, kelepasan, terjadi di pemulihan, pemulihan, terjadi di sini kemenangan, kemenangan. Oh, oh, oh. Terjadi di sini. Yang merasakan kasih Tuhan dimenangkan, katakan haleluya, katakan haleluya. Kemuliaan yang berikan buat Tuhan Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Panci keselamatan kami. Shalom, shalom. Damailah, damailah wanita-wanita Allah Rayon 18. Turunlah shalom atas keluarga-keluarga. Turunlah shalom dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami kuatkan Tuhan. Teguhkan dan kuatkan hati kami dalam Kristus Yesus. Sehingga apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, yang tidak kami dengar dengan telinga kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemenangan, kemenangan dalam situasi pandemi ini. Tuhan mengubah segala sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Tapi bagi Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan. 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 Menjadi lebih baik lagi. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sebab Tuhan dahsyat, sebab Tuhan hebat, sebab Tuhan luar biasa. Engkau gunung batuku, Engkau keselamatanku, Engkau menara perlindunganku, Engkau tempat perteduhanku, Engkau segala-galanya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan pujian, pengagungan, hormat kami bagi nama-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di kerajaan surga. Allah bersemayam di atas pujian umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular dan ngamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menonton dengan mata sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur. Akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada.
Sebab kasih setianya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Orang yang percaya, wanita rayon 18 katakan, hatiku percaya. Semua. Hey. Yes, kami tetap mau bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Tuhan baik bagi kami Tuhan. Hehe. Semua. Tuhanlah kekuatanku. Yeah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Semua kita bersyukur apapun keadaan kita. Yes, tetap katakan, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan haleluya. Hey hey, Tuhanlah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Hey, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Angkat tanganmu. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Pegang dadamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, sekalipun dompet kita tinggal KTP, percaya bahwa Tuhan Yesus ajaib. Dia akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Orang yang percaya katakan yes. Wuhu. Kami mau bersyukur Tuhan. Hey, yang mau bersyukur, angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Pegang dadamu katakan, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Kami tak mau berubah. Teguhkan kami Tuhan. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tetap angkat tanganmu dengan korban ucapan syukur. Karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Horatakiana mahorata. Syakahane matokiana mahatikiro tekiana. Syakahana maholina. Yes Lord. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami persembahkan syukur kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Biar kemuliaan thank you Jesus. Hanya bagimu terpujilah dalam segala puji syukur kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Yes Lord. Amin. Terpujilah nama-Mu. Thank you Jesus. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Tidak ada kata lain selain Kau luar biasa dalam hidup kami. Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan betapa hebatnya Engkau dalam hidup kami. Dan hamba-Mu hari ini Tuhan Yesus, kalau Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kami menyadari segala keterbatasan hamba-Mu, segala kekurangan hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Engkau perlengkapi dengan kuasa, roh hikmat, roh akal budi, roh pewahyuan Allah turun atas hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Terima kasih Bapa, kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali sekali lagi. Shalom. Apa kabarnya ibu-ibu wanita yang ada di WPI Rakyat 18? Oh puji Tuhan, saya percaya semuanya luar biasa. Semua dalam keadaan baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berbicara, mari mulailah setiap hari dengan hati yang bersyukur. Kenapa kita harus memulai setiap hari dengan hati yang bersyukur?
Karena hari-hari ini kita sedang dilanda yang namanya COVID-19. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita tidak sanggup, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, ini salah satu kekuatan jiwa manusia. Mari kita buka di dalam Mazmur 99 ayat 2 sampai 3. Ini yang menjadi perenungan kita dalam Mazmur 99 ayat 2 sampai 3. Mari kita baca sama-sama, demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu maha besar. Kalau kita menyadari Allah kita Allah yang besar, saudara tidak perlu takut. Kalau kita menyadari bahwa Allah kita lebih hebat, saudara tidak perlu khawatir. Karena ketakutan, kecemasan, kebimbangan tidak bisa menyelesaikan masalah. Firman Tuhan hari ini sangat memberkati setiap kita bahwa Tuhan maha besar di Sion. Kalau Allah kita besar, masalah kita jadi kecil, saudara. Seringkali kita tidak fokus bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan. Seolah-olah masalah itu besar sehingga kita tidak melihat kebesaran Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, apapun persoalanmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, kita punya Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Dan di sini dikatakan dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Ini berbicara apa? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan semua persoalan. Sebesar apapun Allah sanggup. Kalau saudara dan saya melibatkan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari-hari ini apapun keadaan bangsa kita, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, apapun pergumulan kita mungkin belum dijawab Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa Allah lebih besar dari persoalan kita. Allah adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dan firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di sini dikatakan biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah. Mari Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, mari kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Mari kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita banyak mengucap syukur, ini salah satu kekuatan jiwa manusia. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita mengucap syukur ini salah satu melakukan kehendak Bapa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada jalan lain masalah sebesar apapun. Mari ajak seisi keluarga kita. Kita banyak mengucap syukur dalam segala hal. Bukan satu hal, segala hal. Dalam keadaan kita jaya, dalam keadaan kita mapan, dalam keadaan kita diproses Tuhan. Tidak ada jalan lain, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak hari-hari ini kecewa, tawar hati. Tidak bersemangat. Karena dia tidak mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Mari kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur ini salah satu bahwa kita menghargai kebaikan Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, Allah lebih besar dari persoalanmu. Allah maha besar, dia sanggup mengatasi segala masalah. Tapi sebaliknya Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, mari kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 apa akibatnya, apa dampaknya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10 berbicara, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan malaikat maut. Ngeri sekali Bapak, Ibu.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang tahu menghargai kebaikan Tuhan. Orang yang banyak mengucap syukur, salah satu kita melakukan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan mengingatkan setiap kita. Banyaklah mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, membunuh iman kita, saudara. Kalau kita banyak mengucap syukur, saudara, saudara melakukan kehendak Bapa. Bersyukur adalah salah satu meredam kebencian, kekecewaan, kepahitan, dan tidak bisa menyelesaikan masalah, saudara. Dan bisa menyelesaikan masalah artinya, saudara. Jadi bersyukur ini salah satu meredam kebencian, kekecewaan, kepahitan. Dan di sini kalau kita bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah. Dan menciptakan hari depan yang penuh harapan, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar bagaimana kehidupan Yusuf. Pada saat dia mengalami proses Tuhan. Bagaimana dia diperlakukan saudara-saudaranya yang begitu mengecewakan. Tapi Yusuf tetap mengampuni. Yusuf tidak membenci. Apa yang terjadi, Yusuf punya masa depan, saudara. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami sesuatu yang belum dijawab Tuhan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Amsal 4 ayat 23 berbicara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kehidupan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa menjaga hati kita. Kalau kita bisa menjaga hati kita, kita bisa menjaga perkataan kita. Lewat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar di sini ada beberapa hal yang kita renungkan. Bagaimana kita bisa mampu bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama saudara. Bersyukur ini salah satu meredam kebencian, kekecewaan, kepahitan. Dan di sini bersyukur di sini adalah menciptakan hari depan yang penuh harapan, saudara. Kebencian, tawar hati merusak dan menghancurkan hidup manusia. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah kita tidak mempunyai masa depan, saudara. Saya banyak melihat beberapa kesaksian bagaimana hidupnya dalam tekanan, dalam kekecewaan. Karena tidak bisa mengampuni, karena tidak bisa bersyukur. Apa yang terjadi, saudara? Sakit penyakit menggerogoti mereka. Tapi firman Tuhan hari ini katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Salah satunya hati yang bersyukur, saudara. Kalau kita mau sehat jasmani, sehat rohani, banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Saudara akan mengalami hari depan yang penuh harapan. Seperti pada waktu Yusuf diperlakukan saudara-saudaranya. Pada waktu Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dia tetap mengampuni. Akhirnya Yusuf menjadi orang yang nomor satu. Dan Yusuf adalah orang yang mempunyai hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mengingatkan setiap kita bahwa hidup itu tidak pernah lepas dari persoalan. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ingat baik-baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa mengikut Tuhan tidak pernah lepas dari persoalan. Mengikut Yesus tidak pernah lepas dari pergumulan. Dan Tuhan ingatkan setiap kita, apa yang terjadi, setiap persoalan yang diizinkan Tuhan, jaga hati kita. Supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera. Supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Di sini Tuhan katakan apa?
Tetapi kuatkanlah hatimu. Apapun persoalanmu, kita harus kuat. Harus semangat di dalam Tuhan. Harus tetap jaga damai sejahtera. Jangan sampai kehilangan damai sejahtera yang membuat kita tidak semangat, saudara. Firman Tuhan mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Penderitaan berbicara persoalan hidup. Penderitaan berbicara kesulitan hidup. Tapi firman Tuhan hari ini, mari kita harus jaga damai sejahtera kita. Apapun persoalanmu, saudara dan saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang besar. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Poin yang kedua, kenapa kita harus bersyukur dalam menghadapi badai, dalam menghadapi pergumulan hidup? Yang kedua, bersyukur adalah salah satu membangkitkan semangat kita. Rupanya salah satu kunci supaya kita semangat, kita kuat dalam menghadapi badai, kuncinya adalah bersyukur, saudara. Bersyukur artinya membangkitkan semangat kita. Hidup kita harus bangkit. Kalau hidup kita bangkit, ada ide-ide yang positif. Kalau hidup kita bangkit, ada pikiran-pikiran yang membangun, saudara. Sebaliknya orang yang bersungut-sungut, kata-katanya tajam, melemahkan dan selalu mempunyai pikiran negatif. Hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa bersyukur ini sangat penting dampaknya dalam hidup manusia. Yang membangkitkan semangat manusia, yang membangkitkan semangat hidup kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya tetap semangat, saudara tidak menjadi orang yang tawar hati. Orang yang tidak kecewa. Orang yang tawar hati ini enggak mungkin bisa bersyukur, saudara. Kenapa orang yang tawar hati tidak bisa bersyukur, saudara? Karena hidupnya dikuasai dengan kekecewaan, dikuasai dengan kekhawatiran, dikuasai dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, mari kita tetap bersyukur. Ini salah satu modal kita supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, saudara, kenapa kita harus bersyukur dalam mengawali hidup manusia setiap hari, setiap saat? Kita awali bersyukur, saudara. Poin yang ketiga, saudara. Bersyukur adalah salah satu memenangkan surga bagi kita. Orang yang bersyukur merasakan kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita banyak mengucap syukur, rasa-rasanya kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Fungsi yang ketiga, bersyukur adalah salah satu memenangkan surga bagi kita. Karena ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Poin yang keempat, saudara. Bersyukur adalah mematikan suara iblis yang sering mengintimidasi manusia. Sehingga menjadi lemah, sehingga menjadi tidak kuat, sehingga menjadi tawar hati. Jadi bersyukur ini salah satu mematikan suara iblis. Saya harus bersyukur, saya harus berterima kasih bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Kalau suara dari iblis adalah suara hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang mematikan, hal-hal yang menjerumuskan, itu berasal dari iblis. Hal-hal yang berasal dari Tuhan adalah suara yang senantiasa memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan kekuatan, itu datangnya dari Tuhan. Untuk meredam suara iblis adalah mari muliakan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Mari bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita ada kedekatan dengan Tuhan. Bersyukur adalah dapat meruntuhkan tembok-tembok dalam kehidupan kita, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalanmu hari ini, banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Ini salah satu meruntuhkan hal-hal yang menghalangi janji-janji Tuhan. Hal-hal yang menghalangi berkat-berkat Tuhan. Sehingga ada mujizat yang dinyatakan. Saudara. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Yang sering membunuh iman kita adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Dan Tuhan ingatkan setiap kita, Tuhan bukan memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan. Mari kita menyadari persoalan apapun yang ada di dalam hidupmu. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Karena Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan, bukan roh yang menakutkan. Hari-hari ini yang terjadi di bangsa kita, ketakutan, saudara. Takut mati, takut setan, takut miskin, saudara. Bukan takut kepada Tuhan, saudara. Kalau saya menyadari hari-hari ini kenapa kita bisa sehat sampai hari ini, itu semua karena perlindungan Tuhan, saudara. Kita nggak tahu dekat sama siapa, ada virus apa enggak. Karena virus itu tidak bisa kita lihat. Tapi karena kuasa Tuhan yang membentengi kita, saudara. Sehingga kita saat ini diluputkan. Makanya banyak bersyukur kepada Tuhan. Supaya apa? Kita ada kedekatan dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menjadi berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Mulailah setiap hari dengan hati yang bersyukur. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi apa yang kita lakukan sebelum kematian itu menunggu giliran kita. Mari kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Banyak berjaga-jaga, banyak berdoa, banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, jangan bersungut-sungut. Jangan tawar hati, jangan kecewa. Orang yang tawar hati tidak mengalami janji Tuhan. Orang yang tawar hati tidak mengalami mujizat Tuhan. Tetapi orang yang bersyukur ada 4 poin. Bersyukur adalah kekuatan jiwa manusia. Bersyukur meredam kebencian, kekecewaan, kepahitan. Sehingga menciptakan hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, saudara. Kenapa kita harus bersyukur, saudara? Bersyukur salah satunya, yang kedua membangkitkan semangat hidup manusia. Apapun keadaanmu hari ini, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, saudara. Bersyukur adalah salah satu memenangkan surga bagi kita. Orang yang bersyukur merasakan kedekatan dengan Tuhan, saudara. Orang yang bersyukur selalu mengalami kedekatan dengan Tuhan. Karena selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Poin yang terakhir, yang keempat. Bersyukur adalah mematikan suara iblis, saudara. Karena kita menghargai kebaikan Tuhan. Karena kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saya kalau pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari selalu katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau luar biasa. Tidak ada kata lain selain Engkau luar biasa dalam hidup saya. Engkau sungguh hebat dalam hidup saya. Itu yang menjadi saya kuat sampai hari ini. Kalau saudara mau kuat, banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Secara medis kesehatan, saudara. Bersyukur itu salah satu apa? Kita bisa sehat jasmani dan rohani, saudara. Hari-hari ini apa yang kita lakukan, kesimpulan firman Tuhan hari ini, mari apapun keadaanmu hari ini, kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Penyebab orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan karena fokus dengan persoalan hidupnya. Karena fokus dengan kesulitan hidupnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kita, apapun keadaanmu hari ini, serahkanlah kepada Tuhan. Saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, saya panggil imam musik WL untuk maju ke depan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang menegur hamba-Mu, menegur setiap kami. Supaya hari-hari yang kita lalui Tuhan, walaupun banyak penderitaan, banyak pergumulan Tuhan, hari ini Kau mengingatkan setiap kami supaya kami banyak bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah salah satu meredam kebencian, kekecewaan, sakit hati dan lain sebagainya.
Bersyukur adalah salah satu kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Bersyukur adalah salah satu kita mematikan suara dari iblis. Bersyukur adalah salah satu kekuatan jiwa manusia. Mari Roh Kudus kau lawat setiap ibu-ibu yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada Tuhan. Apapun keadaan mereka Tuhan, mampukan setiap mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Engkau lawat Tuhan satu persatu Tuhan. Engkau bela setiap rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Karena Engkaulah sumber jawaban setiap kami. Mari Roh Kudus kau lawat setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan kau lepaskan dalam nama Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagimu. Mari kita katakan ku bersyukur Bapa, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Inilah Tuhan hati kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa, Engkau baik. Kau sangat baik. Wanita-wanita Tuhan Betel Indonesia ada di rayon 18 Tuhan Sani sudah menyembah dengan roh dan kebenaran. Kami bersyukur saat ini kami berdoa sahabat Bapa. Tuhan kami merendahkan diri kami dengan segenap hati. Kami mata kami tertuju kepada Tuhan. Banyak Tuhan yang sanggup menolong dan melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib bagi Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, ekonomi dipulihkan dalam nama Yesus Bapa. Khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Tuhan dan jajarannya, Menteri DPR, RT, semuanya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan taruhkan himamari Bapak Wayan turun atas setiap Bapak Presiden kami. Untuk mereka semua bersatu Bapak. Untuk memegang yang sudah dipercayakan Indonesia yang besar Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lihat keadaan corona yang ada di bangsa kami. Dia ada di bangsa-bangsa Bapak. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan. Hanya Yesus sanggup menolong Bapa. Untuk menyelesaikan dan semua kami tolak patahkan. Dalam nama Yesus Bapa. Engkau pulihkan dan sembuhkan Bapa. Semua yang ada Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bapa Tuhan Yesus pembina kami Bapak Niko. Dan setiap keluarga dan wakilnya juga Tuhan. Bapa Engkau terus beri kekuatan kesehatan. Kau berkati Bapa. Kau berkati dalam nama Yesus Bapa. Dan berkati Bapak Gembala rayon kami Bapak rayon 18. Istri dan keluarga. Dan cabang ranting dan gembala-gembala semuanya. Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Kuat dan sehat bersama Tuhan Yesus Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur Bapa. Engkau lihat setiap kami Bapa. Yang ada Tuhan duduk di rumah. Mendengarkan suara kebenaran akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bu Nini Bapa. Oh dalam nama Yesus ada kuasa. Mujizat boleh terjadi, pengurapan Allah boleh terjadi. Tuhan Yesus setiap wanita, siapapun Tuhan yang duduk, Tuhan di rumah-rumah mendengarkan suara yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Engkau jamah yang sakit di dalam nama Yesus Bapa. Engkau jamah dan sembuhkan dengan kuasa. Bilur Yesus mujizat masih ada sampai detik hari ini Bapa.
Bapa. Tubuh yang lemah Kau beri kekuatan, yang kekurangan Kau cukupi. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, yang susah Kau hiburkan. Kau bukakan jalan bagi mereka, untuk mereka jangan takut dan jangan bimbang ketika mereka mendengarkan pujian penyembahan. Maka mereka dimerdekakan, dibebaskan. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang daripadamu Bapa. Damai sejahtera Allah turun atas wanita yang ada di rayon 18. Semua yang mendengarkannya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat pilihan Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.